أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridwan. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan agenda hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri atau menyesuaikan kondisi saat ini. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Alhamdulillah, Bapak Didi Sukyadi selaku Wakil Rektor Bidang 1 Universitas Pendidikan Indonesia sudah bisa hadir bersama kita. Selamat datang Pak Didi. Datang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Hadirin yang berbahagia, tepat pada hari ini adalah agenda terakhir kita. Untuk memahami lebih dalam tentang kegiatan atau program ini,
kami mengundang mahasiswa Kang Fahrul Kurniawan selaku Ketua PPLSP UI Tokyo tahun 2020 untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Kang Fahrul dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Nurul yang sudah memberikan saya kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat sore waktu Tokyo. Yang terhormat atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, Profesor Insinyur Yusli Wardiatno MSc PhD. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Didi Sukyadi MA. Yang terhormat Direktorat Urusan Internasional Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Ahmad Bukhari Muslim MA PhD, yang terhormat Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Bapak Saidan SPD, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing Program Pengenalan Lapangan Sekolah Indonesia Luar Negeri, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pamong Program Pengenalan Lapangan Sekolah Indonesia Luar Negeri Sekolah Republik Indonesia Tokyo, serta rekan-rekan mahasiswa Program Pengenalan Lapangan Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Tiada pantas kata selain puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka penutupan pelaksanaan program pengenalan lapangan sekolah Indonesia Luar Negeri di Sekolah Republik Indonesia Tokyo semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh kecerdasan ini, dan semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang terhormat, saya atas nama pribadi dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Pengenalan Lapangan Sekolah di Sekolah Republik Indonesia Tokyo mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang dengan tulus ikhlas menerima kami untuk belajar dan menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Terima kasih khususnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu guru pamong, Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Direktorat Urusan Internasional Universitas Pendidikan Indonesia, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia, serta Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo yang telah menerima, membimbing, dan mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih pula kepada siswa-siswi Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang telah menerima kami dengan tulus ikhlas menjadi bagian dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini. Bapak Ibu yang terhormat, tidak terasa kurang lebih 2 bulan telah kami lalui belajar di tempat yang istimewa, tentunya suka duka silih berganti yang kami alami di Sekolah Republik Indonesia Tokyo tercinta ini. Kami benar-benar menemukan pembelajaran sebagai seorang tenaga pendidik yang sesungguhnya tentu atas bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon kritik dan saran yang dapat menjadikan kami lebih baik untuk kedepannya menjadi seorang tenaga pendidik yang mampu menguasai seluruh kompetensi guru hingga kita menjadi seorang pendidik yang profesional kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tentunya selama kami berada di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, menimba ilmu, belajar dengan bimbingan Bapak Ibu sekalian, terdapat banyak sekali kesalahan, kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga banyak tindak tutur yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian maupun kepada siswa-siswi Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami juga mohon maaf belum mampu menjadi seorang pendidik yang menguasai seluruh kompetensi guru.
Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas segala pembelajaran kehidupan yang telah diberikan kepada kami, dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan selama di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kami mohon pamit dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo tercinta ini. Semoga Sekolah Republik Indonesia Tokyo semakin maju dan semakin jaya. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fahrul atas sambutannya yang sangat tulus dan lengkap. Selanjutnya, sambutan dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo kepada Bapak Yusli Wardiyato, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua yang terhormat. Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan, Pak Didi Supiadi. Salam kenal, Pak. Kayaknya baru ketemu kita, Pak, ya, di sini. Yang saya hormati juga sahabat baik saya, kita sering komunikasi, Pak Ahmad Bukhari, Pak. Kemudian mungkin di sini ada juga dosen-dosen dari UPI yang juga saya hormati, guru-guru dan kepala sekolah di Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang sangat saya cintai, serta semua mahasiswa yang ikut program pengenalan lapang yang tentunya sangat dibanggakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tidak terasa, betul, rasanya baru kemarin kita berjumpa gitu, waktu pertama kali kita melakukan pembukaan ya Pak Saidan dan Ibu Guru semua. Kami sangat merasa terhormat di KBRI ini bahwa Sekolah Republik Indonesia Tokyo menjadi tempat untuk dilakukannya program pengenalan lapang oleh mahasiswa dari UPI, Pak Didi. Pak Dubes juga sangat merasa bangga begitu ya bahwa sekolah yang di bawah KBRI ini menjadi tempat yang baik, yang sangat strategis program ini menurut saya begitu. Meskipun dilakukan dengan keterbatasan semasa pandemi dengan online begitu, namun demikian mudah-mudahan metode ini tidak mengurangi target-target dari UPI kepada mahasiswa yang melakukan praktek pengenalan lapang, dan juga tentu ini akan menambah pengalaman juga bagi guru-guru di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, karena ini baru pertama kali ya Pak Kepala Sekolah ya kita melakukan ini. Namun demikian KBRI tidak ingin ini menjadi terakhir kali, Pak Wakil Rektor. Ya. Siapa? Harapan kami sangat antusias untuk menerima angkatan-angkatan berikutnya, karena ini program yang sangat bagus, dan juga kami tentu berharap suatu saat kita lakukan dengan offline begitu. Kami dengan sangat bahagia bisa menerima teman-teman. Kalau perlu kita dorong Pak supaya di Kemdikbud ada beasiswa khusus Pak WR untuk program semacam ini. Mudah-mudahan. Ya, saya kira mungkin kalau jumlahnya terlalu besar, aneks mungkin tidak bisa menampung ya. Tapi kalau cuma 2-3 orang, mudah-mudahan KBRI bisa lah melakukan upaya supaya bisa menerima mahasiswa dengan, kan yang mahal di sini adalah rumah ini Pak WR ya, kalau harus datang langsung gitu. Namun demikian sekali lagi terima kasih Pak WR atas kepercayaannya kepada Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Mudah-mudahan semua yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan dari teman-teman mahasiswa ini bisa tercapai sesuai dengan harapan Bapak Ibu dosen pembimbing mereka semua. Sekali ke depan mudah-mudahan kami tunggu lagi Pak WR untuk angkatan berikutnya Pak Ahmad Bukhari ya, dan harapan kami dengan UPI ini kita mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama lebih banyak lagi. Kami bantu dengan kerjasama pendidikan Pak WR
ke depan. Kami sudah banyak diskusi dengan Pak Ahmad Bukhari. Saya kira ke depan tentu program-program penelitian, pertukaran barangkali exchange dari staf kepada perguruan tinggi di Jepang, mudah-mudahan bisa kami fasilitasi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusli. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang telah menerima kami dengan baik. Kepada Bapak Saidan dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Ohayo gozaimasu. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor dan jajaran pejabat Universitas Pendidikan Bandung, khususnya Bapak Ahmad Bukhari Muslim yang sejak pertama kali menginisiasi dengan KBRI, yang terhormat Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dari UPI, yang kami banggakan juga Bapak Ibu guru Pamong dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo, yang saya cintai Ketua OSIS SRIT, dan yang kita banggakan prestasi dan dedikasinya kepada bangsa negara, calon-calon pendidik, para mahasiswa, mahasiswi, peserta program PPL UPI di Sekolah Republik Indonesia Tokyo tahun 2021-2020. Kami singkat saja, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Adikbud dan oleh Ketua rombongan tadi yang luar biasa, sambutannya lengkap dan terstruktur baik ya. Singkat cerita Pak Adikbud dan Bapak Rektor, kami pertama kali menyampaikan apresiasi dan terima kasih berdasarkan laporan teman-teman, karena sejak pertama juga kami titip kepada Pak Abu, karena Tokyo adalah salah satu negara maju, siswanya juga dari Bapak Ibu warga Indonesia yang berpendidikan yang maju juga, untuk bisa dikirim mahasiswa terbaik, dan laporan dari teman-teman pendidik, guru Pamong, seluruh mahasiswa yang ditempatkan atau diberi kesempatan untuk belajar praktek mengajar di Sekolah Republik Indonesia Tokyo adalah sangat baik, Pak. Ini laporannya begitu. Alhamdulillah. Ini selain menjadi modal bagi para siswa untuk memiliki semangat dan motivasi belajar dan maju, juga menjadi motivasi tersendiri bagi para mahasiswa untuk senantiasa tidak berpuas diri dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan cita-citanya. Mungkin ada yang jadi guru dan dosen di masa depan. Secara rinci sudah digaris alurkan pada Permendikbud 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi dan kualifikasi tentang pendidik. Yang kedua, harapan dari Pak Dikbud tadi sudah disampaikan. Ini sesuatu yang luar biasa, praktek tapi tidak pernah ketemu bertatap muka dengan guru dan para pamongnya ya. Serta para mahasiswanya, apalagi dengan Bapak Rektor dan pejabat UPI juga. Mudah-mudahan suatu hari nanti, seperti harapan Pak Adikbud, bisa ada kegiatan yang langsung, face to face, bertatap muka, beranjang sana, silaturahim, sehingga semakin mempererat dan meningkatkan hubungan pendidikan yang telah dirintis sejak bulan akhir Oktober sampai Desember. Terakhir, harapan dan permohonan agar pengalaman-pengalaman para mahasiswa selama di Sekolah Republik Indonesia Tokyo dengan keunikan dan keadaan yang berbeda dari sekolah di Indonesia, di mana rata-rata satu kelas paling-paling hanya 5 atau maksimal 14 orang, menjadi pengalaman untuk menambah referensi atau khasanah bagaimana kita mengelola pembelajaran di sebuah kelas dengan keunikan masing-masing peserta didik, sehingga nanti bisa menjadi modal untuk ketika menjadi guru sesungguhnya besok terjun dalam pendidikan, menjadikan
pembelajarannya berkualitas, sehingga nanti ke depannya kualitas pendidikan kita semakin maju. Juga selama pengalaman mengajar di SRID, bila ada hal yang kurang atau mungkin karena kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa mengetahui psikologi maupun kondisinya, banyak hal yang mungkin kurang atau ada salah paham dan seterusnya juga mohon dimaafkan. Apabila ada hal-hal baik, silakan untuk bisa diambil. Kalau yang kurang, mohon kami diberitahu untuk menjadi pemicu dan memacu perbaikan ke depan. Tak lupa apabila kami semua keluarga besar Sekolah Republik Indonesia Tokyo di bawah pengawasan dan bimbingan Adikbud dan KBRI Tokyo, apabila ada kekurangan kekhilafan juga dalam melayani mahasiswa dari UPI maupun dalam berkomunikasi selama ini, juga mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan nanti secara resmi yang menyampaikan atau mengembalikan karena sudah selesai adalah Bapak Adikbud, Mbak, nanti tolong kami selaku bagian dari KBRI sangat berbahagia atas kesempatan ini. Semoga semua menjadi bagian dari pengalaman, menjadi bagian dari amal ibadah yang barokah, pahala melimpah, dan menjadi hikmah bagi perbaikan kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saidan atas sambutan yang sangat hangat. Kemudian sambutan dari Direktur Dia UPI yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Bukhari Muslim. Kepada Pak Ahmad, dipersilakan. Terima kasih, Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yusli, Pak Adikbud, KBRI Tokyo, Prof. Yudi Sutyadi, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Pak Saidan, Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Bapak-bapak dosen pembimbing yang hadir pada hari ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena dari layarnya hanya kelihatan sebagian, ada Pak Dr. Hairudin, ada Dr. Fajri, Dr. Momo, dan kawan-kawan. Mohon maaf, tidak semuanya saya sebutkan. Juga para guru mentor dari SRIT di bawah Komandan Pak Saidan dan Pak Tri sebagai koordinator. Para mahasiswa, peserta PLSP dan juga DES sebagai kepala OSIS yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan acara penutupan meskipun mungkin dari timing Pak Saidan agak mundur ya karena ini sudah masuk ke tahun 2021 tapi tidak apa-apa karena mungkin ada pada bulan Desember itu kesibukan kelihatannya baik di sekolah ya mungkin dengan penilaian segala macamnya kemudian lanjutkan dengan libur akhir tahun. Atas nama UPI nanti saya akan mengundang Pak Wakil Rektor untuk secara resmi menutup dan mungkin menerima kembali para mahasiswa. Atas nama UPI saya pertama tentu mengucapkan terima kasih kepada pihak SRIT Tokyo. Ini betul tadi kata Pak Saidan dan kata Pak Adikbud kita yang pertama dan kita berharap ini akan berlanjut dan tentu juga nanti kita akan berlanjut tidak hanya secara online tapi juga mungkin nanti secara offline ya. Tadi Pak Adikbud sudah terima kasih sudah menyiapkan katanya kalau 2-3 orang insya Allah mungkin di apa itu namanya Pak Saidan Wisma atau apa di ada asrama di belakang sekolah. Asrama ya. Oke, biasanya namanya suka ada Wisma atau asrama gitu ya. Betul memang ya kalau di Tokyo apalagi di Tokyo kota besar ya. Kalau kita mau kos itu waduh mungkin nyawanya yang saya tahu di Tokyo itu hotel yang kamarnya 2x2 meter aja udah harganya udah mahal sekali ya apalagi kalau kita harus 1 bulan 2 bulan. Tapi ini terima kasih Pak Adikbud, ini tawanan yang luar biasa. Dan memang UPI kita ingin memberikan wawasan internasional kepada para mahasiswa. Kita mengirimkan mahasiswa untuk PPL, menyebutnya PLSP di sekolah Indonesia luar negeri. Seperti semester ini, dengan adanya COVID ini, kita hanya mengirim ke 2, yaitu ke Tokyo dan ke Jeddah, Saudi Arabia. Saya berharap nanti semester depan kita akan lebih banyak mengirim ke Davao di Filipina, kemudian ke Kuala Lumpur di Malaysia. Kita juga akan menjajaki di Bangkok, Thailand yang sudah kita biasanya rutin itu. Dan juga kita akan menjajaki ke sekolah
yang di Amsterdam, yang di Belanda, dan juga di Kairo. Ada sekolah Indonesia di sana. Kami berharap ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para mahasiswa kami tentunya, karena mereka bisa mempraktekkan mungkin berbagai macam kompetensi dan teori yang selama ini mereka dapatkan di bangku perkuliahan secara langsung kepada para mahasiswa yang tadi kata Pak Saidan, mungkin kriteria para siswa SRIT agak berbeda ya, karena tadi kalau para mahasiswa kami PPL-nya di Bandung, Pak Saidan mungkin muridnya 30, 40 ya. Tapi begitu ke SRIT, kok cuma 7, kok cuma 14 ya muridnya ya. Karena memang begitulah biasanya sekolah-sekolah negara maju jumlah siswanya kelasnya itu tidak besar gitu. Sehingga mungkin lebih maksimal proses pembelajarannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentu saja. Dan kita berharap ini akan kita berlanjut program ini. Kami akan menunggu nanti konfirmasi dari Pak Saidan apakah semester ini atau semester depan yang berikutnya. Tentu kami akan menunggu kesiapan dari pihak SRIT untuk kembali pada semester atau berikutnya. Saja para mahasiswa juga mungkin selama mereka di SRIT mungkin ada hal-hal yang kurang maksimal. Kami juga sama Saidan, kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kalau para mahasiswa kami mungkin karena mereka juga masih belajar atau mungkin agak grogi karena mengajar lewat virtual, kemudian ketika menghadapi muridnya agak berbeda jumlahnya cuma sedikit misalnya. Mohon maaf sebesar-besarnya, tentu mereka ini adalah pengalaman yang luar biasa para mahasiswa kami, dan kami berharap karena sekarang itu nanti mungkin Pak Warek akan menjelaskan tentang program MBKM yang sekarang digulirkan oleh Kemendikbud yang memungkinkan mahasiswa untuk kembali mengadakan magang, mungkin ke sekolah mungkin atau ke perusahaan dan sebagainya dengan waktu yang lebih lama lagi. Siapa tahu nanti ya dari para mahasiswa yang sekarang magangnya online hanya 2 bulan ini ada yang tertarik untuk kembali ke SRIT mungkin dengan waktu yang lebih lama lagi, mungkin mereka akan magang di sana. Nanti mudah-mudahan ada dari mereka yang berminat untuk melakukan program berikutnya. Sekali lagi, Prof. Yusli, Pak Saidan, Patri, dan semua para guru pamong di SRIT, terima kasih. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu nanti saya akan mengundang melalui MC Pak Warek untuk secara resmi menutup acara ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Bukhari. Langsung saja untuk sambutan terakhir dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UI, ada Bapak Didi Sukyadi. Kepada Pak Didi, kami persilakan. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati Pak Adikbud, Bapak Profesor Insinyur Yusli Wardianto. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Indonesia di Tokyo, Bapak Saidan Prabu Langlang Jagat. Yang saya hormati Pak Direktur International Office, ini Pak Abu. Yang saya hormati para pembimbing PPL, ada Pak Khairuddin, ada Pak Momo, dan kawan-kawan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Guru Sekolah Indonesia di Tokyo. Yang saya hormati para mahasiswa peserta PPL-SP yang ada dilaksanakannya di Tokyo. Kemudian hadirin yang berbahagia, pertama marilah kita senantiasa berdoa dan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya acara ini bisa kita laksanakan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita juga terus berdoa semoga kita semua warga dunia
diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sedang melanda dan sedang membuat kita prihatin saat ini. Yang selanjutnya, pertama dan paling utama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa, khususnya kepada Bapak Adikbud, Bapak Profesor Insinyur Yusli Wardianto, juga kepada Bapak Saidan, Kepala Sekolah Indonesia Tokyo, para guru yang telah sudi menerima mahasiswa kami untuk menuntut ilmu, belajar dari A sampai Z di Sekolah Indonesia Tokyo yang luar biasa ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang sudah dengan segala daya, segala upaya, dengan bekerja keras membimbing para mahasiswa, sehingga mahasiswa ini bisa memberikan kinerja yang utamanya, yang paling baik, yang mudah-mudahan tidak mengecewakan baik Pak Adikbud, Pak Saidan, para guru, ataupun para mahasiswanya. Kalaupun memang masih ada kekurangan, masih ada yang perlu ditingkatkan, kalau masih bisa disampaikan upaya perbaikannya, mohon Pak Saidan ini tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kepada adik-adik kita ini, mumpung mereka masih mahasiswa. Kalau sudah lulus kan biasanya beda gitu. Mungkin saja mereka ada yang tidak terima, diberikan kritik, diberikan masukan gitu. Tapi kalau sedang mahasiswa kan pasti tidak akan ada yang komplain kalau diberikan masukan gitu ya. Kemudian saya juga mengucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang telah menyelesaikan kegiatan PPL-nya di KBRI kita di Tokyo ini. Fahrul dan kawan-kawan, ini Fahrul ini luar biasa. Pidatonya saya tidak tahu apakah pakai teks atau tidak, tapi ini cukup rinci, runtut, dan bagus gitu ya. Ini karena pembimbingnya ini Pak Hairudin dari Bahasa Indonesia, ini Pak Saidan nih, Pak Atikud nih. Jadi sudah mungkin menularkan ilmunya ke Fahrul ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman Anda semua melakukan PPL di Sekolah Indonesia Tokyo ini menjadi bagian yang tidak mudah Anda lupakan dalam sejarah hidup Anda, dan mudah-mudahan sedikit banyak turut mempengaruhi pengembangan karakter Anda. Mudah-mudahan lebih baik lagi kalau pandemi sudah berakhir. Ini ada undangan yang menarik dari Pak Saidan dan dari Pak Atikbud. Ini bisa silaturahim langsung dengan Pak Saidan, dengan Pak Atikbud ke Tokyo supaya bisa merasakan halusnya bunga sakura gitu ya Pak Saidan ya. Itu baru sudah pernah ke Jepang gitu. Pak Saidan, Pak Atikbud, saya juga ini belum pernah ke Tokyo, ini ke Jepang ini. Karena belum pernah belum pernah bertemu sakura soalnya. Jadi saya terakhir itu ke ke Osaka waktu teman-teman Pak Nakahashi Sang itu kita kan sudah menyelesaikan kegiatan yang namanya Osaka in the World. Nah, Osaka in the World ini dirintis oleh Pak Rektor kita sebelumnya zaman Pak Profesor Fakri Ghaffar. Jadi ada di Tokyo, kemudian saya waktu itu pernah jadi panitia tahun 2014. Nah, kemudian 5 tahun kemudian, 19 ini kalau tidak salah, itu di Jepang. Nah, kebetulan sebelum pandemi, jadi saya ke Jepang, kemudian tidurnya di asrama mahasiswa sebuah universitas. Saya tidak tahu universitas apa begitu. Nah, tapi pengalaman yang beda dengan di Indonesia ini Pak Atikud. Jadi kalau di sana ada pemandian umum itu pemandiannya pancurannya ada 2 atau 3 dan tidak ada pembatas gitu ya. Jadi pas saya mau mandi itu kan ada orang Sri Lanka, wah itu ada yang yang sedang buka baju, ya saya juga ikut aja di situ jadinya gitu ya. Kalau tidak ikut jadi kan nggak mandi kan gitu. Jadi itu budaya di sana begitu. Apalagi kalau Pak Saidan kan pernah mungkin ke
tempat sauna ya Pak Saidan ya gitu. Nah itu kan tidak boleh pakai apa-apa gitu, kalau di sauna itu tidak boleh pakai celana dalam juga nggak boleh, harus dibuka semuanya gitu. Nah, saya belum pernah ke yang begitu-begitu gitu. Nah, ini maksud saya, kalau mahasiswa kita ada kesempatan langsung datang ke sana, kan tidak hanya belajar bahasa, tidak hanya mengajar, tidak hanya belajar bagaimana ekonomi Jepang, tapi juga yang paling penting menurut saya bagaimana budaya Jepang itu, karena kemajuan ekonomi itu kan awalnya dari budaya dulu, dari prinsip-prinsip dulu gitu ya. Bagaimana orang Jepang bekerja gitu ya. Kalau tidak salah, kalau di Jepang itu kalau seorang istri mendapati suaminya pulang jam 5 sore, mungkin dia heran gitu, oh kenapa sudah pulang? Ada masalah atau tidak, sakit atau tidak, apakah dipecat atau enggak, kan mungkin gitu ya Pak Saidan ya. Karena katanya pulangnya jam 9 malam, 10 malam, 11 malam gitu, nanti pagi-pagi sudah di sana lagi gitu. Sebelum pulang ke rumah kan biasanya minum-minum dulu gitu ya. Nah itu. Yang berikutnya saya juga pernah diminta minum sake juga Pak Saidan ini. Jadi katanya kalau tidak tahu kan tidak apa-apa. Padahal saya tahu itu sake, tapi dipaksa gitu. Ya udah minum aja sedikit kan begitu ya. Nah, tapi memang tidak enak Pak sake itu kalau menurut saya gitu. Nah, jadi mudah-mudahan pandemi cepat berakhir supaya bisa, walaupun tidak banyak lah, kalau nanti mahasiswa kita ada yang ke sana, paling tidak universitas hanya bisa membantu sedikit, tapi mungkin mahasiswa ini harus menabung. Dan saya yakin ini Pak Momo dan kawan-kawan, anak-anak kita yang masuk ke UPI ini yang secara ekonomi mampu, dari tahun ke tahun itu terus banyak bertambah jumlahnya. Jadi ada yang mampu melakukan kegiatan, ada yang di Prancis, kemudian ada yang di Australia, ada yang di negara-negara ASEAN, ada yang di Malaysia, Singapura. Nah, yang di Tokyo juga ada yang mampu ke Tokyo, walaupun memang UPI ini mahasiswanya berasal dari kelas menengahnya ke bawah, bukan ke atas gitu. Jadi yang setiap tahun menunggak SPP juga banyak nih Pak Saidan, Pak Atikbud ya. Jadi memang bervariasi, tapi mahasiswa UPI ini biasanya yang berprestasi itu mahasiswa yang bidik misi. Jadi mahasiswa kita yang juara balap mobil listrik di Tokyo itu adalah mahasiswa bidik misi yang tidurnya kebanyakan di kampus gitu ya. Karena ke kos juga malas mungkin ya, harus ongkos dan lain-lain, jadi tidurnya di kampus ini. Ini biasanya berprestasi mahasiswa yang seperti itu. Itu harapan saya. Kemudian juga saya berharap kepada adik-adik mahasiswa yang sudah belajar, walaupun mungkin belajarnya tidak langsung ke tempat, tapi secara virtual dan juga berdasarkan literatur yang ada, mudah-mudahan bisa menyerap apa-apa yang baik, apa-apa yang positif dari masyarakat Jepang, ya. Juga bagaimana masyarakat Jepang masih concern dengan budayanya, dengan makanannya, kemudian dengan alamnya, dan juga dengan kebiasaan-kebiasaannya. Jadi walaupun Jepang sangat modern, tapi kalau seorang istri itu kan kata Pak Saidan lebih nurut istri orang Jepang daripada istri orang Indonesia. Jadi kalau mau cari istri Pak Atikbud betul tidak harus cari wanita Jepang gitu ya. Kalau mau istri yang nurut apa betul begitu. Nah ini ada kabar begitu katanya begitu. Tapi kalau saya kan sudah tidak zamannya, apalagi Pak Momo ya. Jadi anak-anak kita yang mahasiswa kita ya. Nah, kemudian juga saya mohon maaf apabila dalam selama berkegiatan mahasiswa kita ini banyak kekurangan, juga UPI dari sisi administrasi terutama yang dilakukan oleh Direktur International Office ini Pak Abu dan kawan-kawan, ada banyak hal yang perlu ditingkatkan. Kemudian saya juga menyambut baik tadi tawaran Pak Atikbud bahwa kerjasama ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pak ya, tapi ini yang pertama dan seterusnya. UPI juga melakukan kerjasama seperti ini pernah dulu dengan Singapura, dengan Malaysia, kemudian Pak Abu juga melakukannya dengan Arab Saudi ya.
Mudah-mudahan makin banyak yang bisa dilakukan, kedubesnya makin banyak yang terlibat. Memang sekarang ini Pak Sayyidan, Pak Atikun, kegiatan mahasiswa yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik itu tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan Mas Menteri itu. Jadi mahasiswa yang berkegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa, di unit kegiatan mahasiswa, itu nanti bisa dikonversi dengan SKS. Kemudian mahasiswa yang melakukan riset dengan dosen, mahasiswa yang magang di industri, mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang melakukan sandwich program, itu tidak akan sia-sia. Jadi semuanya bisa dikonversi dengan mata kuliah tertentu dengan SKS tertentu sehingga bisa mempercepat masa studinya. Jadi tidak ada alasan bahwa aktif di kegiatan kemahasiswaan kemudian berprestasi itu akan menyebabkan seseorang menjadi mahasiswa yang lulusnya lama. Itu tidak untuk yang sekarang. Tapi kita memerlukan yang namanya partner. Jadi kalau misalnya KBRI membutuhkan mahasiswa yang magang, ada mahasiswa yang bersedia, kemudian mampu, bisa misalnya magang di KBRI Tokyo, kalau misalnya mau 3 bulan ya bisa, kalau mau 5 bulan, 6 bulan juga bisa, dan itu nanti bisa ditukar apakah dengan tugas akhir, apakah ditukarnya dengan skripsi, apakah ditukarnya dengan kegiatan yang lain. Jadi yang penting bisa belajar itu 20 SKS harus di luar kampus gitu. Jadi bisa belajar langsung dari masyarakat, karena yang di kampus itu hanya sebagai fondasinya saja. Karena sekarang Pak Menteri menganggap bahwa ilmu itu ada di mana saja. Ada di, kalau bahasa Sundanya ada ilmu itu luang. Luang itu ada di nada luang dalam arti kertas gitu ya. Ada juga luang dari papada urang gitu. Papada urang itu dari manusia yang lain gitu ya. Jadi belajar dari Pak Atikbud bagaimana Pak Atikbud memanage kantornya dan lain-lain, itu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa terjadi. Mungkin itu Pak Atikbud, Pak Sayyidan, Pak Abu, juga Pak Momo, Pak Hairudin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Didi atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan PPLSP ini merupakan program yang wajib ditempuh bagi setiap mahasiswa prodi pendidikan dengan maksud untuk mendapatkan pengalaman di lapangan secara faktual. Selama hampir 3 bulan ini, banyak hal-hal yang sudah terjadi, dan dalam hal ini akan disampaikan dalam bentuk kesan dan pesan. Untuk itu, kami mengundang siswa kami, adik kami, Ananda Sina Grace, selaku Ketua OSIS Sekolah Republik Indonesia Tokyo, dan mewakili teman-temannya yang lain yang tidak bisa hadir. Silakan kepada Ananda Sina Grace, dipersilakan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri. Nama saya Sena. Saya selaku Ketua OSIS dari Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Berterima kasih kepada Universitas Pendidikan Indonesia karena telah membuat program PPL ini, terutama untuk ke sekolah kami. Saya sendiri berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mengikuti program PPL ini, terutama bagi yang mengajar di kelas saya, di kelas 11. Saya sangat berterima kasih karena mungkin tanpa adanya PPL ini, materi yang disampaikan oleh para Ibu Guru dan Bapak Guru sangat berguna juga, tetapi dengan adanya PPL ini, kami jadi lebih mengerti, dan juga lebih dekat kepada calon-calon guru masa depan nanti ini. Gitu.
terima kasih banyak. Saya sebagai wakil dari teman-teman juga dari SMP ya, kalau nggak salah, dari SMP dan juga SMA, murid-murid dari SRIT, kami sangat berterima kasih atas adanya guru PPL ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Sina. Mungkin lebih ke testimoni ya, selama kegiatan ini bagaimana. Dan testimoni, kalau menurut saya pribadi, karena setiap orang berbeda-beda, tapi menurut saya pribadi, untuk kakak-kakak atau bapak ibu yang mengikuti PPL ini sangat membantu kami untuk memahami materi dan juga sangat ramah kepada kami dan juga membuat kami menjadi lebih aktif lagi untuk pelajarannya gitu. Jadi sangat interaktif lah kalau kata saya begitu. Ya, terima kasih. Semangat Sina untuk belajarnya. Sampaikan salam juga kepada teman-teman yang lain ya. Selanjutnya ada kesan-pesan dari guru kami, Guru Pamong Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang akan diwakilkan oleh Pak Tri Daramanto dan Ibu Liza Anggreni. Mungkin Pak Tri bisa terlebih dahulu memberikan kesan-pesannya. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Mbak Nurul Aulia. Bapak Ibu, Mbak Nurul ini sekaligus jadi mahasiswa bimbingan saya ya Mbak ya. Siap Pak, terima kasih. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Bapak Didi Suryadi, kemudian Bapak Ahmad Bukhari selaku Direktur Hubungan Internasional UPI, Bapak Atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Prof. Yusli, Bapak Kepala Sekolah Bapak Saidan, dosen pembimbing dan rekan-rekan, Bapak Ibu guru Sekolah Republik Indonesia Tokyo selaku guru Pamong, dan anakku tercinta Sena Grace, serta saudara-saudari mahasiswa PPL UPI dalam jaringan Disrit. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap pelaksanaan PPL dalam jaringan Disrit. Memang selama saya mengajar Disrit dari tahun 2016, atau mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang lebih senior dari saya, kegiatan PPL memang hampir belum pernah diadakan di SRIT. Mungkin juga berkenaan dengan jarak dari Indonesia yang terlampau jauh dan biaya yang besar apabila melaksanakan PPL di SRIT. Oleh karenanya saat ada PPL, meskipun PPL ini dilaksanakan dalam jaringan, sangat kalau saya pribadi itu sangat memberi warna baru, apalagi saat pelaksanaan ini kegiatan pembelajaran KBM di SRIT tercinta dilaksanakan masih dalam semi daring. Sehari masuk, sehari anak belajar daring dari rumah. Yang sebelumnya di awal terjadinya pandemi di akhir Maret, pembelajaran sudah mulai kita laksanakan secara daring. Tentu saja hal ini menyebabkan banyak sekali anak-anak kami, murid-murid kami yang merasa jenuh, merasa bosan, merasa boring terhadap pelaksanaan KBM. Dengan adanya saudara-saudara mahasiswa UPI ini mungkin memberikan semacam warna lah terhadap anak-anak. Mungkin yang biasanya anak-anak hanya memelototi wajah Bapak Ibu guru itu bertahun-tahun berganti. Gitu. Ada kakak-kakak yang ganteng, kakak-kakak yang cantik, dan dengan penyampaian yang saya rasa lebih kekinian lah. Sebab Bapak Ibu guru dengan usia yang mungkin sudah agak terpaut jauh dengan murid-murid, sedikit banyak sudah berbeda, apalagi berbeda zamannya. Kemudian mahasiswa-mahasiswa PPL
UPI juga selama melaksanakan PPL daring ini mereka sangat semangat, kemudian antusias. Terbukti mereka secara rutin mengikuti instruksi guru pamong dalam melaksanakan kegiatan PPL. Juga teman-teman mahasiswa ini sangat terbuka, kemudian senang berdiskusi dengan kami guru pamong dalam hal merencanakan, kemudian pelaksanaan dan pengevaluasian kegiatan PPL. Tiap akhir pekan kita lakukan evaluasi untuk pekan depannya biar ada perbaikan-perbaikan yang dirasa perlu. Kemudian untuk pesan mungkin lebih ke pihak kampus ya, sebabnya kemarin sebagian besar mahasiswa yang ikut PPL di SRIT itu ternyata masih menempuh mata kuliah lain. Jadi ada kadang 1-2 hari mahasiswa tidak bisa mendampingi anak-anak belajar dengan alasan harus mengikuti kuliah yang belum mereka tuntaskan. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara mahasiswa, terima kasih banyak sekali lagi kepada pihak UPI yang telah berkenan untuk mengirimkan mahasiswanya berbagi ilmu, berbagi pengalaman, menimba ilmu, menimba pengalaman di SRIT tercinta. Dan mohon maaf dari kami guru pamong apabila dalam pembimbingan kita guru pamong ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata atau penyampaian secara online terhadap mahasiswa-mahasiswa PPL. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tri sekaligus guru pamong pribadi saya. Terima kasih banyak sudah membimbing saya selama 3 bulan ini. Selanjutnya ada perwakilan satu lagi dari guru pamong, yakni Bu Liza Anggraini. Kepada Bu Liza dipersilakan. Silakan Ibu. Ibu, maaf, mikrofonnya masih di mute. Iya, terima kasih Kak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk waktu Indonesia dan selamat sore untuk waktu Jepang. Bapak Ibu dari pihak UPI yang saya hormati, juga Pak Atikbud, kemudian Kepala Sekolah Bapak Ibu Sekolah Republik Indonesia Tokyo, juga kakak-kakak PPL tercinta yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya memberi waktu kepada saya untuk sedikit memberikan apresiasi. Dari saya pribadi mungkin tidak berbanyak kata ya Kak ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tri dan Pak Saidan. Kami merasa bangga dengan adanya kakak-kakak PPL UPI yang mengajar turut membantu kami di Sekolah Republik Indonesia. Saya pribadi memiliki kebanggaan tersendiri karena melihat kakak-kakak ini seperti menemukan sosok para generasi muda penerus bangsa yang akan mengibarkan bendera Indonesia tidak hanya di Indonesia tapi di negara internasional, dan ini juga menjadi sosok teladan bagi adik-adiknya karena yang saya tahu yang dikirimkan kepada SRIT adalah kakak-kakak yang penuh dengan prestasi, kakak-kakak yang penuh dengan potensi. Tidak berpanjang kata, semoga kakak-kakak dimanapun berada sukses, kemudian bisa melanjutkan setelah S1, S2, S3, kemudian juga bisa berkunjung mungkin ke Jepang, seperti tadi kata Pak Atikbud, kita bisa melakukan offline, atau siapa tahu ada yang melanjutkan S2-nya di Jepang, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Mohon maaf lahir dan batin dari saya pribadi, kemudian dari mewakili para guru yang mungkin belum sempurna dalam membimbing, tapi kehadiran kakak-kakak ini ibarat seperti lubang-lubang kecil yang bisa menutup ketidaksempurnaan kami. Kakak-kakak ini bisa menyempurnakan dari pengajaran-pengajaran
kepada adik-adiknya. Demikian mungkin Kakak Nurul. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Liza. Semoga suatu saat nanti kami bisa berkunjung ke SRIP. Amin. Amin. Selanjutnya dari dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami dalam kegiatan ini akan diwakilkan oleh dosen saya, Bapak Herudin Kurniawan. Kepada Pak Herudin dipersilakan. Terima kasih Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Bapak Prof. Didi Suhyadi MA PhD, Bapak Direktur Direktorat Urusan Internasional Bapak Prof. Abu yang kami muliakan, juga Bapak Adikbud Bapak Prof. Yusli Wardiatno yang kami muliakan, Bapak Faidan beserta para guru di SRIT yang kami banggakan, juga teman-teman rekan seperjuangan para pembimbing atau dosen pembimbing lapangan PPLSP program pengenalan lapangan satuan pendidikan UPI yang kami banggakan, juga rekan-rekan mahasiswa yang kami cintai serta adik-adikku di SRIT yang tetap bersemangat ya, saudara Sina dan kawan-kawan tadi, semangat sekali di pemimpin masa depan di Indonesia sebenarnya nih di para perempuan. Baiklah, saya masih ingat di chat oleh Pak Abu tanggal 28 September 2020 pukul 16.11. Masih saya menchatnya Pak Bud ya. Pak Erwin ada tawaran untuk PPLSP di sekolah Indonesia di luar negeri, di mana di Jeddah dan di Tokyo. Wah, saya bertanya, bagaimana sekolahnya, jenjangnya itu, jenjangnya multi level katanya Pak Abu itu. Harus bisa mengajar di SD, SMP atau SMA. Saya siap saja untuk bahasa Indonesia Pak Abu waktu itu ya. Saya segera carikan 2 orang atau 1 orang waktu itu. Saya cari pilih, lalu waktu itu segera saya sebar, wah itu istilah Sunda Pak Atikbu dia Pak Tokyo ngerti ya Sunda, murudul Pak itu. Ketika saya buka murudul, ingin, waduh Nurul sendiri dari Bangka, Nurul dari Bangka, Pak kenapa saya tidak dapat ijazah? Wah saya seleksi, pikir-pikir ya, dipilih orang-orang yang mungkin di prodi kami, ya lihat terbaik lah itu ya, dari segi akademik, non-akademik, ya akhlaknya juga kami siapkan untuk dikirim ke sekolah itu ber-PPL ini. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa menuntaskan semua proses pembelajaran selama 3 bulan lebih ini. Dan saya punya kesan tersendiri ini ya, karena bagaimanapun PPLSP ini kan merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Karena itu merupakan ya kata Pak Nugroho itu zaman Mendikbud, hanya ada 2 profesi di dunia nih Pak. Pertama guru, yang kedua bukan guru. Jadi kita persyukurin UPI tetap konsisten Pak, guru ini kita pasti nomor 1 di dunia Pak. Yang lainnya bukan guru Pak, sudah Pak Dikbud ya. Itu saja sebenarnya. Jadi saya senang nih dengan 4 profesi guru sekarang ini kan kita harus benar-benar kita banggakan. Kami juga mencintai di UPI ya. Sekalipun sekarang suasana pandemi banyak kasus yang muncul, tapi kita tetap semangat Pak. Istilah Pak Rektor sekarang itu tetap kita berinovasi, jangan kendor, jangan ngeper itu istilah Jawa Barat itu kan, kita harus tetap semangat ya dengan suasana PJJ itu kita tetap berjalan. Alhamdulillah ya, dengan disambut oleh Ibu Bapak di Atikbu dengan SRIT kami senang sekali ya. Bahkan Pak di guru PPL guru PAMO atau guru mentor di bahasa Indonesia itu alumni UPI Pak itu, Ibu Rina juga itu ya, terus semangat ya Pak Abu, saya mengenai Ibu Rina harus semangat. Beliau dulu zaman Kabumi ya, zaman sering berkunjung ke Jepang, di Asia juga di Eropa itu dia juga alumni Kabumi itu sebenarnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita peroleh, jadi orang-orang punya pengalaman di samping akademik juga sifatnya non akademik di bidang seni, budaya atau di bidang wisata itu. Yang kedua, saya berharap ini ya PPLSP ini saya mungkin ya karena rekan-rekan mahasiswa kami juga sambil berproses pembelajaran semester 7, mungkin juga kita ke depan bisa kita rancang dengan sejak awal itu ya. Bahkan kami juga di tahun 2021 Pak Prof Abu ya, gitu akan mengirim juga misal di
SIKL di Kuala Lumpur, diminta juga 15 mahasiswa kami siapkan. Kami mohon bantuan juga. Kami bagus ya dengan Prof. Abu sekarang ya, dengan di bawah direktorat dia itu kan, wah semangat sekali dia. Kami di Prodi Pak semangat ini Pak. Jadi sama dua lagi baik masalah pembelajaran, kerjasama penelitian, ya pertukaran pengajaran bahasa. Jadi kami makin semangat nih Prof. Didi itu ya, terus terang saya Prof. Didi yang jadi kami juga terpengaruh Pak untuk kerjasama luar negeri, jadi luar biasa kami semangat, apalagi dengan program MBKM ini kan. Kami juga besok Prof. Didi ya dengan 12 LPTK akan menjalin kerjasama Prodi Bahasa Indonesia dengan 12 LPTK. Jadi teman-teman dari Malang, dari Jogja itu sudah semangat sekali itu untuk, apalagi kami jadi berpengaruh pada bagaimana penataan di Prodi, di UPI ini, terutama di tingkat Prodi kami ya akan terus semangat ya mengikuti bagaimana capaian UPI dengan 8 IQ. Saya kira harus dikejar itu sama-sama. Saya kira ya kami juga semangat karena bagaimanapun kita kan keberhasilan perguruan tinggi kan bagaimana pemimpinnya itu. Jadi kalau pemimpin semangat ya sampai tingkat, bahkan kami rapat juga sampai jam 10 malam Prof. Didi itu ya. Nanti juga malam rapat RKAT sekarang harus selesai. Saya kadang masih maaf kalau saya ngirim SMS malam-malam jam 9 malam karena kami sudah sedang mimpin RKAT, mahasiswa yang mau berprestasi, macam-macam. Jadi kita juga, nah sekarang melayani mahasiswa, saya kira baik sekali untuk PPL ini juga kita harus semangat itu. Terima kasih Pak Abu ya sudah terus penjariin, ada grup dia di UPI ini juga kami sebagai pembimbing juga saya dengan Pak Fajri selalu bertanya masalah nilai juga mungkin yang belum ya, karena segera kami kerjakan ya, harus segera diunggah ke sistem Sindo, harus juga sesuai dengan tepat waktu itu. Dan yang terakhir kami berharap semoga ada sedikit pengalaman yang anak-anak kami sampaikan Pak Dikbud ya, juga mungkin ada manfaatnya. Bagaimana kata Nabi, sebaik-baik orang lah yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan sedikit pengalaman, pengetahuan, sikap ya, mungkin bisa diteruskan sebagai amal jariah bagi kita semua. Semoga kita membangun pendidikan ini terus berjalan, dan kami juga tidak akan kendor, tetap semangat ya mengikuti bagaimana capaian UPI untuk mewujudkan UPI berkelas dunia. Insya Allah kita kira-kira begitu arahan kami, dan kami sebagai pembimbing terus menjalin silaturahmi dengan para guru mentor atau guru pamong, dengan para mahasiswa. Bahkan saya berharap seperti Nurul dan kawan-kawan tadi, Fahrul, Kurniawan bagus bahasanya, itu saya harap untuk bisa tepat waktu studinya nih, karena tidak usah PPL lagi di UPI ini. Bisa Siap, mungkin Pak. studinya tinggal skripsi, bisa 3,5 tahun. Saya berharap itu. Saya ada orang yang 4 orang ini ya, mengapa tidak kan? Nah, teman-teman yang sudah PPL tinggal buat skripsi 3 bulan, selesaikan bulan Mei Juni bisa ujian gitu. Itu saja harapan kami. Sekali lagi Pak Warek, ya Pak Ditudia, Pak Dikbud, Pak Kepala, juga rekan mahasiswa, kita bersama-sama menjalin silaturahmi dengan lebih baik lagi. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya, semangat untuk tetap menjalin silaturahmi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herudin dan dosen-dosen pembimbing yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih juga karena telah membimbing kami selama 3 bulan ini dan telah mempercayai kami sebagai mahasiswa untuk mengajar di sini. Selanjutnya yang terakhir dan yang paling ditunggu-tunggu itu adalah kesan pesan dari kami mahasiswa selaku pihak yang paling banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kang Dadang Ramadan. Kepada Kang Dadang dipersilakan. Terima kasih Teh Nurul Lutfi Aulia. Sebelumnya Bapak, Ibu, teman-teman, dan adik-adik, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Kang. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadati Nabi Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jawajihi wa juriyatihi wa liman dakhala fi baitil kirami ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UPI, Bapak Profesor Dr. Didi Sukyadi MA. Yang saya hormati atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo, Bapak Profesor Insinyur Yusli Wardiatno MSc PhD. Yang saya hormati Direktur Urusan Luar Negeri UPI, Bapak Ahmad Bukhari Muslim MA PhD. Yang saya hormati Kepala Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Bapak Seidan SPD. Yang saya hormati para guru pamong. Di sini yang saya terlihat ada Pak Momo, ada Pak Hairudin Kurniawan. Mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa disebut satu-satu. Dan guru pamong tercinta yang telah memberikan bimbingan pada kami kurang lebih 2 bulan. Kepada guru pamong saya Pak Topan, Adi Prasetyo. Selamat sore Bapak.
Dan tak lupa juga yang saya cintai, Ananda Sinagris yang telah memberikan sambutan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama mungkin ada paribasa ya Bapak. Tak kenal maka tak sayang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dadang Ramadan, saya mahasiswa dari Pendidikan Kimia 2017. Kebetulan juga diamanahi oleh Pak Ketua Mahasiswa untuk memberikan sambutan terkait kesan dan pesan saya selama menjalani PPLSP SILN Distrik Tokyo. Nah, mungkin kesannya dulu. Kalau secara umum mungkin ya, saya selaku perwakilan merasa bersyukur sekali dan berterima kasih pada pihak penyelenggara yang telah memberikan kami kesempatan Mas dalam menjalankan kewajiban gitu ya dalam bentuk matkul PPL gitu ya, untuk mengembangkan skill kami gitu. Tidak hanya dari segi tugas seperti merancang RTP, terus bagaimana di kelas gitu. Kami juga ya dituntut mengembangkan soft skill bagaimana menjadi guru profesional di luar kelas gitu. Buktinya saja untuk PPLSP ini di prodi pendidikan kimia harusnya itu di semester genap. Nah, kami kontraknya, saya pribadi kontraknya di semester ganjil ini gitu. Otomatis tidak ada teman gitu untuk bertanya bagaimana gitu, atau kalau kata Sunda tuh, kata orang Sunda tuh, tidak ada teman pak kumaha gitu ya, tidak ada sobat bagaimana yang sudah kenal gitu. Nah, di sini kami walaupun satu universitas dengan Kang Atip, dengan Teh Nurul, dengan Kang Fahrul Kurniawan dari prodi yang lain gitu. Nah, kami itu dituntut untuk membangun relasi baru gitu. Walaupun satu universitas mungkin dengan ada kegiatan ini tuh kami bisa terjalin ukhuwah silaturahmi gitu yang baru dengan teman-teman satu universitas juga. Nah, itu suatu juga yang harus disyukuri gitu. Nah, itu kesannya, kami sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini. Dan mungkin untuk pesannya dari kami tidak banyak, mungkin tolong untuk kelancaran program selanjutnya koordinasi antara prodi, penyelenggara, dan sekolah ditingkatkan kembali. Seperti itu, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada pemilihan kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih atas bimbingannya selama 2 bulan ini. Mohon maaf jika sikap kami ada yang menyakiti hati Bapak Ibu dan Bapak Ibu Guru Pamong dan dosen pembimbing. Itulah keterbatasan kami sebagai mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kata orang Jepang tuh arigatou gozaimashita. Nah, kalau ini saya juga sedikit terakulturasi mungkin ya budaya dari kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum wa afamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dadang. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah membantu kami selama ini. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan secara satu persatu kesan-pesan kami, tapi kami tetap berterima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak, Ibu, pihak yang sudah melangsungkan acara ini hingga akhir. Untuk itu, kami sudah mempersiapkan sebuah hadiah kecil atau cenderamata sebagai tanda terima kasih kami kepada pihak sekolah dan guru-guru kami tercinta. Mungkin dari harganya tidak seberapa atau tidak ada harga kalau secara materi, tapi maknanya tetap ada karena kami berikan secara tulus. Gitu. Untuk Teh Novia mungkin bisa ditampilkan. Sederhana Ibu hanya berupa kata-kata, tapi dari setiap kata-kata ini ada doa dan harapan kami untuk Bapak atau Ibu dan adik-adik kami di sini. Kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian, cenderamata ini akan kami kirimkan nanti melalui surel, akan kami serahkan kepada Pak Saidan, selaku Kepala Sekolah. Kemudian ada sertifikat penghargaan kepada guru pamong kami. Sertifikat ini diwakilkan atas nama Bapak Tri Darmanto, tapi kami sudah menyiapkan satu persatu bagi guru pamong kami dan akan kami kirimkan melalui surel nantinya. Gitu. Terima kasih, Teh Novia. Untuk agenda hari ini mungkin
sudah hampir berakhir ya Bapak Ibu, tapi mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan-pesannya secara singkat. Kami persilakan, tidak apa-apa. Mungkin yang selama ini punya unek-unek terhadap kami sebagai mahasiswa, punya kritik dan saran, dipersilakan Bapak Ibu. Mbak, deklarasi penyerahan secara resmi dari Adikbud ke Bapak Wakil Rektor untuk serah terima, Mbak. Oh iya, siap Pak. Langsung saja kalau begitu ke seremonial secara resminya. Inti dari kegiatan ini penutupan sekaligus pelepasan mahasiswa PPLSP UPI Tokyo tahun 2020-2021. Dalam hal ini secara resmi akan diserahkan dari Pak Saidan kepada Wakil Rektor UPI Pak Didi Sukyadi. Dipersilakan Bapak. Profesor Yusli, Pak Profesor aja. Profesor Yusli. Oh iya, baik Ibu. Berarti dari Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo. Dalam hal ini Bapak Yusli, kami persilakan Bapak secara resmi untuk menutup. Baik. Bukan menutup ya, ini menyerahkan kepada Pak. Melepaskan, ya Pak. Baik. Baik, dengan mengucapkan rasa syukur dan tetap mendoakan bagi kesuksesan teman-teman mahasiswa yang sudah melakukan PPL di SRIT. Saya atas nama KBRI Tokyo dan juga Bapak Ibu Guru SRIT yang sudah memberikan ilmunya kepada teman-teman mahasiswa di UPI. Dengan ini saya serahkan kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Mohon diterima Pak WR. Terima kasih Pak Adikbud, dengan segala tangan terbuka, dengan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, kami terima kembali adik-adik mahasiswa ini yang telah dibina, diberi pengalaman oleh Pak Adikbud dan kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi guru yang luar biasa, yang bisa jadi suatu saat bisa sungguhan bekerja di Jepang, mungkin diantaranya gitu ya. Amin. Seperti Prof. Yusli gitu ya. Amin. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yusli dan Pak Didi yang secara resmi telah menyerahkan mahasiswa dari SRIT kembali lagi ke Universitas Pendidikan Indonesia. Gitu. Untuk sesi terakhir tidak perlu berlama-lama lagi karena di Tokyo sekarang sudah hampir pukul 5:30. Jadi kita langsung saja ke sesi terakhir adalah agenda foto bersama. Untuk Bapak atau Ibu yang belum menyalakan kamera, diharapkan menyalakan kamera dan berikan senyuman dan ekspresi terbaiknya. Silakan. Teh Novia. 1, 2, 3. Baik, satu lagi untuk slide kedua. Itu ada Ibu Tri Nuryani, ada Ibu Rina. Silakan berikan ekspresi terbaiknya. 1, 2, 3. Ini kasih jempol ini gini. Wah, jempol. Baik. Satu kali lagi. Ya, jempol. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Dalam hal ini akan disampaikan atau dibacakan oleh Kang Ridu. Kepada Kang Ridu dipersilakan. Halo, bisa terdengar suara saya? Terdengar Kang, kalau sedang di luar. Ya, mohon maaf sebelumnya sedang di luar, ini sedang di kelurahan. Jadi di sini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Mohon izin untuk memimpin doa untuk teman-teman yang Islam dan juga Bapak Ibu sekalian yang Islam. Mohon izin juga untuk yang non-Islam untuk menyesuaikan. Baik, saya akan langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afainil hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawastighfir lahumma rabidataha wa adim muddaha wa hdiha subulaha wa amla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydhil imani bik wa jamilik tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amit ala syahadati fik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ridho. Ya Bapak atau Ibu hadirin yang berbahagia, dengan ini berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Tapi kami sampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah ikut menyukseskan program PPLSP ini. Semoga tali silaturahim tetap terjalan dan kami harap kerjasama ke depannya tetap berlangsung. Sedikit pantun dari saya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu bertani untuk pindah. Hati ini masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Atik Bud. Terima kasih Bapak Saidan dan Bapak Ibu Guru. Juga ini Sina ya. Sina Grace. Terima kasih semuanya. Saya mohon izin pamit ya. Amin. Baik Bapak. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Para pembimbing. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Abu. Matur nuhun ya. Banget. Assalamualaikum. Matur nuhun Pak Abu. Wih, Pak Momo, kumaha Pak Momo? Assalamualaikum Kak Dayana. Terima kasih Evi. Salam. Pamit. Permios.